Kayak mau pakai Natal. Wah ini kayaknya ini junglernya diacak-acak sih sama Ember Delphine. Palanir Natalia serem banget, makanya ini bakal jadi momok menakutkan juga. Shiro yang bisa loncat cari ke belakang di sisi gold lane. Gak mungkin dong Isansin ya kan, Isansin gold lane kayak prank gitu. Kalau seandainya dia bisa mau nyari, ini gak ada hero yang nyari ke belakang mau kayak Hanzo-nya enak banget. Masalahnya udah ditutupin juga sih, mau gimana? Iya, biasanya tuh yang bisa nyari Hanzo tuh kayak Masya, Hilda, Yuzhong gitu, itu mungkin bisa nyari ke belakang dan clean gitu. Masalahnya kan ini gold lane sisanya kan. Oh ada Cloud sih sebenarnya, tapi Cloud bisa sih. Iya Cloud. Tapi dia ngambil clean. Tapi kalau Cloud memang sebenarnya bisa di-copy sama Valentina. Dan juga dari Hanzo punya skill set yang bisa nge-cancel ultimate-nya Cloud Blazing Duet. Yes. Jadi ya udahlah ya, kita bakal lihat aja dari sisi draftnya bakal seperti apa. Buat teman-teman again, kalau minta suaranya ketik hashtag MBR wow jika kalian adalah pendukung dari MBR Delphine atau hashtag once a geek always a fam tentunya untuk Geek Fam yang akan kita lihat tentunya di game penentu apakah Geek Fam akan bernasib sama seperti Dewa United atau justru kita akan dipaksakan masuk ke game yang ketiga nantinya. Betul. Makanya langsung ramaikan, yang belum subscribe juga subscribe. Perjalanan kita matchnya hari ini masih panjang karena ini baru match yang kedua. Betul. Dan kita bakal sebentar lagi masuk ke dalam Lane of Doubt, di mana para kedua tim ini bakal bertanding. Apalagi Geek Fam gak boleh kalah. Sekali kalah dia bakal auto gugur karena ini adalah best of 3 series. Tentunya, dan juga single elimination. Jadi langsung saja kita akan masuk ke dalam game penentu kita. Siapakah yang akan mengambil poin kedua? Let's go! Yoi, langsung kita putar. Masuk ke Lane of Doubt. Wow, Momo-chan. Jujur ya kalau dari draft menurut Momo-chan gimana? Karena kalau menurut Kolis pribadi Hanzo-nya ini bakal lumayan cukup bebas. Dimana nantinya tuh dia bisa langsung menghajar ke lini depan milik Geek Fam Ladies tanpa perlu takut untuk badan aslinya itu dicari. Kalau aku sih, jadi mode puyang ya. Kalau aku sih lebih takut sama draftnya MBR sih. Ini ada Nata, ada Hanzo, jungle-nya bakal dirusuhin habis-habisan dan Yupi. Nama Konira langsung melakukan flicker untuk mundur sementara. Lihat dari Shrine bakal coba untuk mengacak-ngacak pemain dari Geek Fam Ladies di area mid-nya bersama dengan seorang Valanir. Karena waduh Valentina digabungin sama Natalia sih ini bakal super agresif. Tuh lihat tuh. Kok cepet banget. Damage-nya sakit banget mau sumpah. Kok dia maju lagi, maksudnya pertanyaan aku itu. Iya makanya mungkin dia nggak nyangka Natalianya masih di sana ya. Mungkin dia kira Natalianya sudah mulai gentayangan lagi nyari hero yang lainnya. Ternyata benar-benar masih ditungguin. Dan bahkan lihat ini Mei baru juga darahnya penuh ya kan, baru ke tengah mau clear wave udah setengah darah aja dan gak dikasih recall kayaknya. Selebel, nah lo dicakar Gimang tapi masih bisa dengan darah yang sekarat, malah Valanir yang berbahaya dan akhirnya Valanir yang tumbang. Terlalu berani dari Valanir. Terlalu mukil nih kayak Valanir ya. Kita ngelihat udah dapetin first blood dari Valanir tapi dia harus jadi orang pertama juga yang tumbang di tangan seorang Nei yang tadi coba untuk rusuh ke arah seorang Nei, tentunya meng-cancel recall-nya. Tapi masalah ingat, gak ada minion yang masuk dan turret yang akan memberikan damage lebih perih ke arah seorang Valanir. Tapi di area bawah kali ini Eiko sepertinya udah mulai menemani seorang nama Konira, tapi ternyata Seth pun mulai datang tentunya dengan hantu-hantuannya. Pinnacle Ninja dan akhirnya berhasil untuk mendapatkan poin kill-nya. Ini yang bikin enak dari Hanzo sih, ketika memang gak ada stopper dia bisa langsung maju ke depan tanpa perlu takut attack down juga. Tapi Yupi bakal menjadi target karena ini dia Deadly Magic juga sudah mulai dikeluarkan. Untungnya gak banyak damage yang masuk, malah Valanirnya berusaha untuk ngambil ke arah Wesley dengan satu badara terakhir. Dia pun masih bisa survive. Tipis betipis dari seorang Wesley, tapi kali ini bakal coba dikejar kah? Seth bakal coba untuk menahan pergerakan nama Konira yang harus tumbang, tapi Eiko mencoba untuk menyelamatkan namun ternyata tidak sanggup. Valanir tentunya tidak akan bisa mengejar ke arah seorang Wesley yang tadi recall-nya berhasil dilakukan. Nah ini dia nih, dengan Devastator sih sama Demon Thorn sih sakit banget sebenarnya Hanzo di early game ya. Nah ini dia paling Sarmun juga mulai masuk dari Gichel juga, untungnya sprint tadi juga di enggak dia masih bisa kabur ke belakang nambahin block dari Void Blast. Tapi Eiko-nya 31 badara terakhir, dia nggak bisa terlalu lama untuk nemenin ke arah Wesley. Bahkan Wesley takut untuk nge-clear takutnya ada Natalia di sana, makanya dia pun harus mau nggak mau menggunakan Retribution, dan ini harusnya menjadi tanda buat MBR Delphine mereka bisa objektif ke Turtle. Dan bahkan early-nya juga bisa banget dipegang oleh MBR Delphine sih, dan kali ini Turtle yang sudah mulai muncul. Gichel
masih cukup nyaman tentunya dengan Esmeralda-nya karena yang dihadapi adalah Poya, jadi hanya tarik ulur aja dari kedua belah tim. Kecuali nanti mungkin nunggu satu turret yang bisa ditumbangkan oleh sisi God lane-nya, tapi kali ini dari Save bakal coba mengusir mundur lagi-lagi. Nei lagi-lagi yang harus recall, dan Koko lihat deh berapa kali nih sama Eiko bakal recall nih. Karena posisinya diganggu sama Valanir. Baru juga nongol gitu. Bener, dan Pinnacle ninjanya si Seth ini bener-bener ngeganggu banget sih. Nah ini nih, Falling Sarbon untungnya Sakit masuk banget betul-betul sih kalau dicakar-cakar Gimang Vesely. Langsung bisa space ticket ke belakang, bahkan Deadly Magic dan juga Poker Trick dilepasin, tapi Vesely darahnya udah low banget. Sayang sekali Valanir karena terlalu slow, gak bisa ngejar ke depan. Tapi lihat, Demon Torch dilepasin, belum adanya lagi serangan lanjutan, malah save-nya terlalu jauh dan akhirnya bisa ditumbangkan. Wow, ini MBR Delvin harus ngurangin movement-movement yang kayak gini sih. Ini Terlalu mahal ya. ngurangin mungkin, kita nggak bisa bilang blunder juga sih sebenarnya. Mungkin kalkulasinya yang agak sedikit miss dari MBR Delvin, tapi kali ini Yupi berjuang untuk memecahkan crossbow, namun ternyata ditahan dengan adanya Circling Eagle yang connect dari seorang Eiko, dan ada pause kali ini detik. Itu buat buat seorang Valanir tentunya yang mungkin udah nyicil dengan adanya smoke bomb, itu bisa dibalikin keadaannya gampang sama Vesely kalau Poker Trick-nya juga itu masuk semua. Nah itu dia nih, tapi oke, udah mulai pada nungguin di area bottom lane. Mereka mencoba untuk plating. Valanir belum berani muncul karena kalau dia muncul kayaknya belum ada follow up. Tapi lihat udah ada tanda seru di sana. Apalagi ada Soul Bloom nih. Ini kalau sampai Valanir ada di zona bulatnya Soul Bloom itu bakal ketahuan di mana posisinya berada. Dan Vesely ini udah level 6, berarti dia harusnya udah punya 5 kartu Poker Trick yang bisa dikeluarin setiap Poker Trick ya. Nah ini sebenarnya menurut aku dari Valanir cukup untuk ngepok aja sih. Cukup ngepok, nanti kalau misalnya dapat lagi momentumnya baru dia pok balik lagi. Dan mungkin eksekusinya dari Save aja yang bakal coba untuk ngejar tentunya dengan Pinnacle Ninja, tapi kali ini harus berhati-hati. Dari seorang Save tentunya masih bisa mundur. Dan permasalahannya ini akan jadi PR juga, di mana tugas Shen untuk ngejaga badan dari seorang Save ini sih, biar nggak ke pick off ya sama pemain-pemain dari Geek Farm Ladies. Meskipun kita ngelihat Geek Farm Ladies mereka belum bermain sampai ngerusuk ke area jungle dari tim MBR. Ya karena memang kalau kelihatan dari hero yang nantinya bisa dive in kalau lini belakang itu sebenarnya Vesely. Iya. Tapi memang mereka tahu nggak posisinya si ini siapa Seth. Kalau nggak tahu posisinya itu bakal bahaya banget. Dan lihat Poi yang kali ini bakal dicakar dengan cakar-cakarannya, bahkan Vengeance tidak bisa menahan damage yang masuk terlalu dalam buat seorang Poi. Bahkan outer top turret bakal tumbang di tangan MBR Delvin. Dan kali ini Shine bakal coba untuk berfokus lagi menumbangkan Nei lagi yang sepertinya ini agak sedikit sulit ya untuk menahan di area mid-nya, karena serangan tiba-tiba kejutan bisa aja datang dari seorang Valanir. Dan kali ini pemain-pemain dari MBR, mereka bisa nyolong ke area total yang sudah di setup oleh Geek Farm Ladies dan bahkan Save. Kalau coba untuk mengejar kali ini, tapi sisi lain Shine pun akan mengganggu Eiko yang tidak bisa mengcover pemain-pemain dari Geek Farm Ladies. Betul, karena masih mau lebih, bahkan ada Circling Eagle tadi yang di IMU dan dibalikin dengan Circling Eagle aslinya. Tapi belum ada follow up ya Moya dari teman-teman yang lain, sehingga mereka pun harus ngurungin niat lagi. Tapi at least outer middle turret ternyata berhasil didapatkan oleh MBR Delvin. Dan again, ini bakal membantu mereka untuk melakukan invasi ke area jungle, terutama membuat dari si Valanirnya nyaman. Karena dia bisa kabur kemana aja tanpa tertahan turret nantinya. Betul, dan lagi-lagi saya bakal coba untuk menahan tentunya dari nama Konira, benar-benar dipukul mundur kali ini. Tapi terkena sedikit efek slow karena ada Void Crystal yang dikeluarkan oleh seorang Nei. Sehingga pemain-pemain dari Geek Farm Ladies cuma dipukul mundur aja. Pokoknya mereka intinya MBR Delvin jangan terlalu overcommit. Nah ini dia nih, tapi masih mau coba ngambil Eiko lagi. Again, Eiko-nya bisa selamat. Ini dari tadi beberapa setup MBR Delvin. Ya, dia berhasil memberikan damage ke arah Geek Farm Ladies, tapi masih bisa kabur dengan darah yang sekarat. Itu bisa ngebaying time karena yang sekarat itu pastinya harus recall. Sepertinya sekarang Yupi mencoba untuk mengincar inner batang turret tanpa adanya gangguan. Bener-bener free banget sih, free banget. Dan kali ini sepertinya Geek Farm Ladies mereka sedikit kelimpungan untuk gimana caranya dapetin objektif, setidaknya objektif farmingannya dulu. Karena ketika mereka masuk ini Save ada di mana-mana, Valanir ada di mana-mana, sehingga pemuan dari Geek Farm Ladies tentunya mereka nggak bisa asal selonong boy masuk ke area jungle kok.
Betul, harus mikir panjang, ada tanda seru aja langsung auto Langsung Mas kabur. Kalde gitu kan. Iya. Makanya Reward Revolution ternyata ini udah mulai di open, tapi memang follow up-nya sepertinya memang belum terlalu banyak. Mengingat Seth dia belum masuk, tapi Gicel sakit banget itu pas tertakedown sih, karena ada Deadly Magic di sana yang membuat damage-nya langsung meledak. Tapi lihat, udah ada Pinnacle Ninja, Devastator juga sudah mulai dikeluarkan menuju ke arah Poi. Damage-nya ternyata juga terlalu sakit yang membuat save-nya auto langsung hilang kuyangnya. Auto meninggoy itu koyangnya. Dan Gicel memang sebenarnya menurut aku kayak dia memang harus menjadi salah satu player yang bisa nebe semua damage dulu di awal. Biarin semua resource skillnya keluarnya ke Gicel, nanti tinggal eksekusinya ini datang dari Falani sama Seth. Dan Lord kali ini juga udah mulai dipok oleh MBR Delvin. Sementara Eko mencoba untuk melakukan kontes, tapi sepertinya dia akan sedikit sulit. Circling Eagle dibalas Circling Eagle, dan bahkan Eko yang tumbang. Sementara ada Yupi tentunya langsung mencicil mempok dengan ada Clash of Tank, namun ternyata nama Konira yang tumbang bersama dengan ada satu buah real manipulation yang sempat menumbangkan Yupi. Tapi apa daya, karena Geek Farm Ladies mereka kehilangan 4 pemain sekaligus, plus adanya juga Lord yang sudah diamankan oleh MBR Delvin. Nah itu dia nih, udah Lordnya hilang, tapi lihat saat ini Shine. Shine bakal menjadi target kah? Karena poinnya dengan Vengeance lumayan cukup tebal di depan. Tapi lihat, langsung dikeluarin lagi Kuyang dia, Pinnacle Ninja menuju ke arah depan sana. Devastatornya masih disimpan karena melihat energi merahnya juga dalam mode yang sekarat. Dan ini momen yang tadi kalau sempat mention ya, harusnya mungkin kalau udah perbedaannya lumayan cukup jauh gini, it's gonna be better kayak diiklasin aja nggak sih mau Lord yang pertama? Karena Sebenarnya sih iya. bisa kok di defense. Kalau seandainya mereka malah coba kontes, ya Lordnya nggak dapet, 4 hero hilang, dan bahkan lihat Vesely-nya pun cepat banget dicakar-cakar sama Valanir. Dan kali ini dengan perbedaan 7.000 net worth dipegang oleh MBR Delvin. Geek Farm Ladies mereka nggak punya banyak item, nggak punya banyak defensif yang bisa nahan damage bayang-bayang dari MBR Delvin. Dan ini memang sebenarnya jauh kali jadi PR Geek Farm Ladies. Mereka karena udah udah dari awal di 5 menit pertama tuh sebenarnya udah diacak-acak. Cuma meskipun mereka masih bisa nahan kayak ada trade kill, tapi permasalahannya setelah pause MBR Delvin mereka mainnya lebih disiplin. Mereka bener-bener kayak nggak overcommit sampai kayak oke, kalkulasinya dan semua resource udah digunakan baru mereka commit. Tapi kali ini mulai dibuka dengan Areshan yang mengcopy rule manipulation. Ini bakal diacak-acak pemain-pemain dari Geek Farm Ladies, dan bahkan Lordnya juga masih bisa bertahan masuk ke area base-nya. Gicel bakal berfokus untuk dapetin turret di area mid terlebih dahulu, sembari Lord yang akan berhasil untuk di-clear oleh Geek Farm Ladies. Betul, karena dua base turret sudah mulai hancur. Bahkan saat ini mereka sedang berjuang keras menahan damage dari Seth yang sakit banget dengan mode Kuyangnya. Dan Shine mencoba untuk maju ke depan. Arkansas Shadow Strike-nya sih bisa bikin satu bar aja dari Vesely. Akhirnya ompong sudah base turret dari Geek Farm Ladies, dan bahkan MBR Delvin belum mau pulang. Falling Star Moon sudah mulai dikuyangkan, tapi lihat dari Yupi, 1,5 bar darah aja yang tersisa. Dia harus menjaga jaraknya. Meanwhile Eiko pun tidak bisa bertahan, terkena swallow pad dari seorang Yupi. Looking for more, dimana poinnya juga harus take down. Double kill berhasil didapatkan, dan base-nya terbuka lebar. Falling Star Moon berusaha untuk zoning out. Mereka fokus ke base-nya sehingga MBR Delvin take the game 2. 2-0 diamankan oleh MBR Delvin dan membuat Geek Farm Ladies tidak bisa memantapkan langkah mereka karena mereka harus pulang terlebih dahulu. Kedua tim yang harus tumbang di